Oke bre, obrolin aja. Jadi balik lagi sama gua Ian di obrolin aja. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, memudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Jadi beberapa hari kemarin tuh rame banget tentang berita Gus Miftah yang ngeledekin gitu kan, menghina, kasarnya tuh menghina seorang penjual es di dalam satu pengajiannya, ya, dalam arti di muka umum nih. Gue sih nggak mau ngebahas masalah Gus Miftahnya ya, karena gue respect sama Gus Miftahnya. Karena apa? Gue respect bukan karena dia pendakwah, terus terang aja, bukan karena itu. Karena dia udah minta maaf, udah gentle minta maaf ke ke masyarakat, terus udah gentle minta maaf datang ke si penjual es tehnya. Nah di sini gue mau ngereaksi, ada dua orang, gue nggak tahu nih pengikutnya Gus Miftah atau temennya atau apanya gitu, tapi waktu Gus Miftah lagi berkata kasar sama penjual es teh, dua orang ini ada di atas panggung. Salah satunya katanya Habib. Gua nggak tahu nih bener apa enggak dia Habib. Seriusan gue beneran nggak tahu. Nah buat kalian yang tahu ini orang bener Habib atau bukan gitu kan. Karena gua nggak tahu kalau ini orang Habib atau bukan gitu. Karena gue juga nggak terlalu ngikutin dan nggak terlalu kenal sama dia gitu. Nih jadi dua orang ini ya bisa kita katakan pengikutnya lah, pengikutnya Gus Miftah ya. Dua orang pengikut Gus Miftah ini bikin klarifikasi di media sosial. Nah, nih gue heran banget nih sama dua orang ini. Lu segitu ngefansnya sama Gus Miftah gitu, lu segitu mengagung-agungkan Gus Miftah gitu, kok bikin statementnya kayak gitu? Coba lu perhatiin statement dua orang ini. Dia bilang, yang pertama ya, dia bilang Gus Miftah tuh memang sering bercandaan kayak gitu dan wajar ya. Gini, gua kasih tahu nih ya, dalam bentuk penghinaan, bukan dalam bentuk kata-kata kasar terhadap seseorang, kalau kitanya beneran akrab sama orang itu bisa dikatakan wajar. Contoh nih ya, gue tuh punya temen dari kecil di kampung gua, itu udah kayak saudara, udah akrab banget. Gue di depan umum tuh sering manggil dia pakai kata-kata binatang jing gitu, terus bego. Nah itu wajar. Ini kan konteksnya Gus Miftah nggak kenal sama si bapak ini, kok bisa lu bilang wajar sih? Sekarang gue balik deh kejadiannya. Seandainya yang diperlakukan seperti itu bapak lu, gimana perasaan lu? Itu depan umum dipermalukan seperti itu. Dia bilang wajar. Terus yang kedua dia bilang, toh juga memang Gus Miftah tuh sering memborong jajanan-jajanan yang ada di pengajian dia. Dah, terus nyambungnya di mana? Kalau lu mau ngeborong ya borong aja, nggak usah orang lu lecehin dulu, nggak usah orang lu hina dulu, baru lu borong, baru lu bantu. Nggak gitu konsepnya. Maksud gue gini, kalau mau klarifikasi, kalau mau memberikan pernyataan, dilihat dulu. Mau lu fans beratnya, mau lu pengikut setianya, kalau memang dia salah, katakan salah. Ini fatal. Karena yang gue tahu, dua orang yang klarifikasi ini, dua orang yang memberikan pernyataan ini, itu tuh orang-orang yang berseliweran juga di media sosial, yang suka dakwah juga di media sosial. Cuman kalau gelarnya ya salah satunya nih katanya yang gue denger Habib. Cuman kalau gelarnya gue nggak tahu kalau orang ini Habib. Cuma gue tahu dakwah dia, tahu gue gitu kan. Nah maksud gue gini, kalau mengatakan wajar tuh kalau Gus Miftah kenal, kayak waktu Gus Miftah tuh bahasa guanya ngujeng-ngujeng pala istrinya tuh di depan umum. Makanya itu gua nggak ngereaksi apa-apa, karena buat gua kayaknya wajar deh, karena memang Gus Miftah dan istrinya tuh sedekat itu gitu, dan istrinya pun mengiyakan gitu perlakuan Gus Miftah walaupun itu di depan muka umum. Nah, itu wajar. Karena apa? Karena ada kedekatan
istri Gus Miftah dan Gus Miftahnya gitu kan. Lah ini si bapak tukang esnya nggak kenal sama Gus Miftah nggak kenal sama si bapak tukang es. Tahu-tahu si Gus Miftahnya bilang ke si bapak tukang es kasar kayak gitu, ngeledekin, ya kan, ngeprank lah bahasa anak muda zaman sekarangnya. Udah gitu di muka umum. Gua sorry nih ya, agak emosi sedikit. Gua kalau jadi anak si bapak itu, dan kebetulan gue juga ikut jualan es, gue nggak pakai lama, gue samperin Gus Miftah, gue ambil bata, gue pecahin palanya. Gue nggak terima orang tua gue dijelek-jelekin di depan muka umum kayak gitu. Kok lu bisa bilang hal yang wajar sih kayak gitu? Maksud gue pola pikirnya dirubah, mindsetnya dirubah. Jangan apa-apa mentang-mentang ini panutan lu, mentang-mentang ini bisa dikatakan guru lu kayak berlaku kayak apa juga lu bilang wajar. Nggak gitu. Terus dia bilang tonton video poolnya. Gua tonton video poolnya Gus Miftah tuh. Gua kemarin tuh ngereaksi ngereaksi perlakuan Gus Miftah juga, cuman ada di video short YouTube gua. Itu sebelum gua ngereaksi perlakuan Gus Miftah terhadap tukang es, itu gua tonton video Gus Miftah full di pengajian itu. Nah, yang gua tonton itu kan jamaah yang nyuruh, Gus, itu ada tukang jajanan diborong gitu kan. Nah, terus kata Gus Miftah, iya saya borong kan gitu. Nah, ditanya lah nih tukang es, ya, dagangan kamu udah laku belum? Cuman pakai bahasa Jawa, kurang lebih bahasa Indonesia gitu. Dagangan kamu udah laku belum? Belum, kata si penjual es. Gus Miftah langsung berkata kasar ke pedagang ini. Nah, terus gue mesti nonton video full yang mana? Ini bukan masalah videonya dipotong-potong, bukan ini permasalahan perkataan Gus Miftah yang sebagai seorang pendakwah kok bisa bilang kayak gitu di muka umum, kok bisa menghina orang di muka umum, kok bisa mengatakan seperti itu terhadap orang lain di muka umum. Itu permasalahannya, bukan permasalahan videonya jangan dipotong-potong, bukan. Itu gua tonton video fullnya. Maksud gue terserah lah kalian pengikut setia Gus Miftah kah, muridnya Gus Miftah kah. Tapi lihat dong, lihat akar permasalahannya, lihat sisinya. Sila sebelum lu bikin statement, lu lihat dulu dari dua sisi nih. Kalau memang Gus Miftah salah, ya jangan berkelit. Kalau buat Gus Miftahnya, terus terang gua salut, dia minta maaf kepada masyarakat gitu kan, dia minta maaf kepada penjual es tehnya, dia datangin ke rumahnya penjual es tehnya. Ini pengikutnya nih yang 2 orang ini, aduh gue bilang nih otaknya di mana kok bilang Gus Miftah berlaku seperti itu. Dia bilang wajar tuh kalau Gus Miftahnya kenal deket sama si bapak penjual esnya, itu wajar, kenal akrab gitu, kenal akrab kayak anak sendiri kah, atau kayak apa sih, kayak saudara atau kakak sendiri kah. Dan itu wajar, pun jangan di muka umum. Ini kan di muka umum, ini udahnya nggak kenal, dia ngomong kayak gitu di muka umum. Seriusan, gua kalau jadi anak penjual es teh, dan kebetulan gue jualan es teh juga di situ, gua nggak pakai lama, gua samperin Gus Miftah, gua ambil bata, gua geprak palanya. Jangan macem-macem kalau urusan orang tua. Beneran, gua rela mati, rela di penjara buat ngebela harga diri martabat orang tua gua. Gua nggak terima kalau orang tua gua digituin. Untungnya, gua bukan provokator ya, bukan ya. Untungnya si bapak ini tuh sabar. Gua salut sama bapaknya. Gua salut sama bapak ini. Untungnya bapak ini sabar. Kan dia legowo dibilang kayak gitu. Lu bayangin kalau anak muda yang digituin, yang emosinya nggak stabil, gue yakin itu es teh yang dipegang itu langsung ditumpahin ke mukanya Gus Miftah. Asli gue jangan begitu kalau ngasih statement tuh, yang bener aja ngasih statement tuh. Kalau memang salah, apa salahnya gitu kita mengakui ya salah, gue minta maaf. Gue juga di situ nggak negor Gus Miftah, Gus jangan berkata begitu, malah ikut-ikutan ketawa, menertawai derita orang yang lagi dihina.
Janganlah, jangan. Kita nih kan bangsa besar, kita punya attitude. Kita tuh Asia tuh, Indonesia ya dikenal tuh dengan apa ya? Dengan attitude-nya yang bagus gitu kan. Kalau memang salah lu akuin salah. Jangan berkelit ke sana kemari. Apa susahnya gitu mengakui iya salah. Saya pun nggak setuju gitu dengan perbuatan Gus Miftah terhadap untuk pedagang ST. Saya minta maaf, udah selesai. Ini lu ngapain segala berkelit, dibilang Gus Miftah memang sering bercanda seperti itu. Ya mungkin sering karena sama temennya. Terus dia bilang, toh juga habis itu Gus Miftah borong jajanannya. Nah kalau gue punya duit banyak, gue mau borong jajanan orangnya gue hina dulu, gue maki-maki dulu di depan umum, salah nggak menurut lo? Ya kalau mau berbuat baik, jangan bikin orang ini malu dulu. Kalau mau nolong orang, jangan bikin malu dulu, jangan lu bikin malu dulu orang yang lu tolong. Mau nolong orang, nolong aja, begitu. Gua agak geram aja gini sama dua orang ini, sama apa sih, sama gua nggak tahu nih pengikutnya atau muridnya siapa lah itu. Terus atau yang satu Habib, agak geram aja gua ngeliat apa sih, ngeliat statementnya dia gitu di media sosial. Apaan kayak gitu? Maksud gua lu juga kan tahu agama gitu kan. Lu jangan kayak gitu. Nah, sama satu lagi nih, gue pesen nih buat teman-teman ya, yang pada apa sih ya bahasanya gitu, yang pada ngebully Gus Miftah, udah stop. Gue bilangin stop, udah cukup. Gus Miftah pun udah minta maaf ke kita, ke masyarakat, gitu, bikin video klarifikasi. Dia pun udah minta maaf ke penjual es tehnya, udah kelar masalah ini, stop, jangan lagi dipermasalahkan kan. Oke Be, sekian obrolan kali ini, gua Ian pamit, ciao.